percaya bahwa Tuhan terus menjaga kami siang dan malam. Tuhan jaga lindungi kami sekalian. Haleluya. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
Haleluya, Tuhan yang menolong. Kira papa 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 pase, kira nama ya nama ya nama ya nama ya Haleluya, 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 Yesus, kami tidak khawatir, Yesus memberkati. Haleluya, Tuhan menyertai. Haleluya, 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 Tuhan yang menopang. Haleluya, terpuji namamu, oh Yesus, terpuji namamu. Haleluya, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, ya. Kita dipertemukan kembali oleh Tuhan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya itu, ayo saudara-saudara, kita sama-sama berdoa supaya Roh Kudus berkenan menjamah kita, ya. Tuhan, Roh Kudus, tolonglah kami akan merenungkan firman-Mu, biar firman-Mu ini akan menjamah hati kami oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kehidupan kami terus bertumbuh di dalam Tuhan.
Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari saudara-saudara, saya ajak saudara untuk meneliti sebuah ayat dari kitab suci, ya, yang terdapat di dalam surat Petrus yang kedua, yaitu 2 Petrus pasal 1 ayat 10 dan 11. 2 Petrus pasal 1 ayat 10 dan 11. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilanmu dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, membaca ayat ini, saya ingin mencoba, ya saudara, dengan kata-kata, ya, mengutamakan Yesus. Dengarkan ya saudara, mengutamakan Yesus belum tentu sungguh-sungguh. Sebab di sini dikatakan, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh. Nah, sering kata sungguh-sungguh itu diartikan lain. Seperti ini yang saya katakan, mengutamakan Yesus belum tentu sungguh-sungguh. Tetapi sungguh-sungguh dikatakan pasti mengutamakan Yesus. Ya, coba saudara pikirkan, mengutamakan Yesus belum tentu sungguh-sungguh. Belum tentu sungguh-sungguh kepada Yesus. Tetapi dikatakan sungguh-sungguh itu pasti mengutamakan Yesus. Memang roto angel, tapi betul sosok. Misalnya dino Minggu, paman, ini contoh ya, dino Minggu. Saudara nek ngomong, aku nek Minggu mesti lunga gereja, mesti mengutamakan Yesus. Itu Yesus harus diutamakan, mesti lunga gereja. Nek Minggu kan kelihatannya sungguh-sungguh. Ya, tetapi kesungguhan saudara itu belum tentu mengutamakan Yesus. Engkau nak gereja ya, saudara, nak gereja, nek firman Tuhan dibawa klewas-klewes, ya, klewas-klewes, lihat sini, lihat sana, atau mungkin ya, kita ini kelihatannya sungguh-sungguh,
Tapi pikirane, loh, aku tadi lunga gereja. Omahku wis tak kunci tak durung. Lantas mikir macam-macam. Jadi mengutamakan Yesus belum tentu sungguh-sungguh. Mengutamakan lunga gereja itu belum tentu sungguh-sungguh. Mengutamakan pelayanan gereja itu belum tentu sungguh-sungguh. Ya. Jadi misalnya saudara itu nek nomah rajin baca kitab suci. Oh, saya mesti mengutamakan Tuhan, mesti baca kitab suci. Itu belum tentu sungguh-sungguh. Saya ketemu seorang bapak, ya saudara. Maklumlah dia seorang bapak. Dia itu berkata, oh aku loh, tiap pagi baca kitab suci paling tidak 1 fatsal. Ngerti gak ngerti pokoknya baca 1 fatsal. Lah ini dilihat dari sungguh-sungguh. Adakah sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh. Tapi sayangnya tuh ngerti gak ngerti pokoknya baca. Lah buat apa baca nek gak ngerti, saudara? Ya, buat apa baca nek gak ngerti? Ya, cobalah saudara tekun baca, tapi gak ngerti. Kelihatannya sungguh-sungguh, tapi gak ngerti. Maka itu tadi saya katakan, sungguh-sungguh belum tentu mengutamakan Yesus. Tetapi mengutamakan Yesus pasti sungguh-sungguh. Nah, di sini dikatakan begini, saudara. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh. Jadi, tadi kalau saya beri contoh, lunga gereja. Wis lunga gereja itu tujuannya sungguh-sungguh mengutamakan dengarkan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan itu oleh kuasa Roh Kudus itu mengubah hidup kita. Hidup kita diubah. Umpamanya saudara itu sering takut, khawatir, gelisah, susah, menderita, sakit dan sebagainya. Kalau saudara sungguh-sungguh ke gereja mendengarkan firman Tuhan dan Roh Kudus berkenan mengubah hidup saudara menjadi hidup yang diberkati oleh Tuhan. Hidupnya tenang. Sebab firman Tuhan itu hidup. Dan kalau firman Tuhan itu hidup, maka kalau hidupnya Tuhan itu ada di dalam hidup kita, mengapa kita mesti susah, mesti menderita, mesti sakit, dan sebagainya? Kita pasti ditolong oleh Tuhan. Ya, saudara-saudara, itu sebabnya dikatakan di sini. Karena itu, saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu dikatakan di sini makin teguh. Saudara ini dipanggil. Ya. Saudara itu sebelumnya mengenal Tuhan itu, saudara itu dipanggil untuk mengenal Tuhan. Nah, panggilan saudara itu dikatakan supaya semakin teguh,
semakin kuat. Ya. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Nah, kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya. Tuhan juga sungguh-sungguh di dalam kita tidak pernah sampai jatuh, saudara-saudara. Ya. Kita tidak pernah sampai jatuh. Selalu Tuhan menuntun kita supaya kita tidak sampai jatuh. Ya. Saudara mungkin pernah baca Mazmur, ya, Mazmur pasal 23. Itu dikatakan begini, sekalipun aku berjalan di lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut sebab Tuhan menyertai aku. Dikatakan, kalau aku berjalan di lembah, saudara tahu toh ya, lembah bayang-bayang maut. Di lembah itu terbayang-bayang maut. Maut itu kematian. Tetapi kalau Yesus berserta dengan saudara, saudara bilang, aku tidak takut bahaya sebab Tuhan menyertai aku. Itulah sebabnya, saudara, ya, saudara sing ngerti kata sungguh-sungguh. Ya, seperti tadi saya beri contoh, sungguh-sungguh mengutamakan Yesus, belum tentu saudara mengutamakan Yesus. Seperti tadi kan, saya minggu mesti lunga gereja. Sebab itu penting sekali. Gambasan tutup gereja, firman Tuhan dibawa, klewes. Seolah-olah saudara itu gak krungu firman Tuhan. Memang setan memang begitu. Waktu firman Tuhan dibawa, saudara kelihatannya sungguh-sungguh mendengarkan, tapi klewes. Sehingga firman tidak masuk di dalam hidup kita. Dan akibatnya kita tidak kuat menghadapi godaan, cobaan, tidak kuat. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh dan firman Tuhan itu masuk dalam hati kita oleh pimpinan Roh Kudus, maka kita akan mendapatkan kemenangan dari Tuhan dalam hidup yang penuh dengan permasalahan ini, ya. Nah, saudara, itulah sedikit renungan tentang firman Tuhan, ya. Biar saudara dengan renungan ini saudara berusaha sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya, sehingga Tuhan juga sungguh-sungguh di dalam kita. Puji Tuhan. Ayo kita berdoa, ya saudara. Bapak, kami sudah mendengarkan renungan firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu masuk dalam hati saya dan mengubah akan pandangan hidup saya yang salah. Dan saya akan lebih bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau berkenan mendengar doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Biar damai sejahtera Bapa, berkat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara semua
sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.